Selamat pagi semuanya, saya dengan Dr. Keiko. Mudah-mudahan semua sekarang dalam kondisi yang sehat fisik maupun sehat jiwa. Kali ini saya akan membahas mengenai gangguan game pada anak dan bagaimana peran keluarga dalam menghadapinya. Bermain game ini merupakan aktivitas yang populer beberapa tahun belakangan ini pada anak dan remaja. Dalam tahap yang normal, sebenarnya bermain game memiliki beberapa dampak yang positif. Misalnya, hubungan dengan teman dan keluarga itu bisa membaik. Anak-anak dan remaja kan biasanya bermain game bisa sendiri, bisa bersama-sama dengan teman-temannya, atau juga dengan kakak atau dengan adiknya. Selain itu, bermain game juga dapat meningkatkan fungsi kognitif, misalnya menjadi daya konsentrasinya menjadi lebih tinggi. Namun, kita perlu memperhatikan apakah anak ini bermain gamenya bersifatnya rekreasional atau sudah ketergantungan. Apabila rekreasional itu yang disebut dengan tahap normal dalam tahap yang sehat. Apabila terjadi ketergantungan, kita perlu mewaspadainya. Apabila sudah ditemukan suatu kondisi gangguan game, hal tersebut tentunya perlu kita perhatikan. Nah, pada gangguan game ini, pola bermain game pada anak ini bisa persisten, atau terus-terus menerus, atau juga bisa berulang. Dan pada gangguan game ini ditemukan gangguan fungsi. Nah, untuk gangguan game ini dibagi menjadi gangguan yang online untuk game-game yang online maupun game yang offline. Jadi yang memerlukan saluran internet atau tidak. Dan untuk angka kejadiannya pada populasi umum bisa mencapai 27,5% dan memang lebih banyak kejadiannya pada laki-laki. Begitu juga dengan pada anak. Pada laki-laki angka kejadiannya 11,9% dan pada perempuan 2,9%. Nah, ini merupakan tanda-tanda gangguan game. Apabila tanda-tanda ini ditemukan pada anak atau pada remaja, ini perlu merupakan suatu perhatian khusus dan perlu dibawa ke profesional. Yang pertama adalah hilangnya kontrol. Misalnya ketika anak ini tidak bisa mengontrol bermain gamenya, bermainnya sangat sering dan terus-terusan, disuruh menghentikan tidak mau, misalnya sampai seharian, sampai begadang, dan itu bisa juga gamenya ini menjadi prioritas utama pada anak ini. Jadi misalnya tadinya dia suka olahraga, dia suka bermain dengan teman-temannya secara offline ya. Namun ia mengutamakan game ini dibandingkan aktivitas lain. Bahkan mungkin kadang disuruh makan males, disuruh mandi males. Jadi dia mengutamakan gamenya. Nah, selain itu, bermain game ini pada anak dengan gangguan game tetap dilanjutkan atau intensitasnya, frekuensinya meningkat meskipun terdapat konsekuensi negatif. Misalnya, karena dia keseringan bermain game, misalnya dia sekolahnya online, terus karena dia bosan pas lagi ada gurunya nerangin, dia malah main game. Nah, dan hal tersebut misalnya mengakibatkan dia jadi nilai-nilainya menurun. Namun, sudah mengetahui seperti itu, ia tetap bermain game. Meskipun durasinya tidak meningkat, tetapi sudah ditemukan konsekuensi negatif, hal tersebut tetap perlu diperhatikan. Dan tentunya pada gangguan game ini ditemukan gangguan fungsi. Jadi, seperti yang tadi, ada gangguan signifikan pada sekolahnya misalnya, pada keluarga misalnya, karena dia pengennya bermain game terus, orang tuanya nggak suka, terus dia jadinya marah-marah terus sama orang tuanya, jadi hubungannya kurang baik dengan keluarga, seperti itu. Nah, ini dampak-dampak gangguan game yang bisa terjadi pada anak. Yang pertama dari sekolah, tadinya sudah disebutkan performa akademisnya terganggu, kemudian anaknya misalnya jadi bolos sekolah karena pengen main game. Mungkin kalau sekolahnya online jadi nggak merhatiin, dia jadi lebih baik main game. Atau kalau misalnya sekolahnya offline, dia bisa bolos sekolah untuk main di warnet misalnya. Atau tetap mainnya di rumah gitu. Kemudian dari pola hidup juga terpengaruh. Kalau misalnya asik main game kan kadang ada pertandingan-pertandingan secara online dan itu bisa menyesuaikan sama jam di luar negeri, bisa di tengah malam, bisa di dini hari, dan kalau memang sudah ketergantungan itu bisa sampai ia bela-belain tidak tidur untuk bermain game. Dan biasanya kan bermain game hanya duduk saja, tidak ada aktivitas fisik sehingga dari fisiknya juga terpengaruh. Selain itu, gangguan game juga dapat mengakibatkan gangguan jiwa seperti depresi, gangguan perilaku, dan cemas.
Kemudian, secara sosial juga gangguan game bisa mengakibatkan masalah dengan keluarganya, hubungannya jadi kurang baik, baik dengan orang tua maupun dengan saudara, juga dengan teman sebaya, dan juga menghabiskan uang untuk bermain game. Karena sekarang di game itu banyak sekali yang membutuhkan uang supaya uh, peringkatnya bisa naik gitu misalnya, atau dia memiliki pahlawan di game itu dan ia mau pahlawannya hebat, dan itu bisa menggunakan uang, dan itu perlu sangat diperhatikan apakah anak itu terus-menerus misalnya meminta uang untuk membeli item-item di game tersebut. Nah, mengapa sih bisa terjadi gangguan game? Yang pertama, dari anaknya itu sendiri ada suatu impulsivitas, yaitu keinginan untuk mendapatkan sesuatu saat ini juga, di saat ini, dan ia tidak mempertimbangkan konsekuensinya jangka panjangnya. Misalnya ia bolos gara-gara main game. Ia hanya memikirkan kesenangan saat itu. Dia tidak memikirkan dampaknya kalau ia bolos nanti masa depannya seperti apa. Dan juga kalau misalnya anaknya ini tingkat keinginannya untuk mencari sensasinya tinggi, dan memang pada remaja hal itu dalam taraf tertentu, impulsivitas dan pencarian sensasi ini memang normal dalam tahap perkembangannya. Namun apabila memang hal itu juga bisa mengakibatkan seorang anak ini jadi mencari-cari terus sesuatu hal yang baru, dan dia kalau misalnya udah senang di game, dia bisa keterusan di situ. Kemudian yang kedua, apabila ada riwayat trauma, ini juga bisa mengakibatkan anak itu jadi mencari cara untuk melarikan diri dari kenyataannya. Jadi misalnya ia memiliki riwayat yang tidak menyenangkan sebelumnya, entah itu ada pelecehan atau kekerasan, dan ia ingin melupakan hal tersebut, dan dia memakai game untuk caranya mengatasi hal tersebut. Seperti itu. Memang itu bukan hal yang mudah, dan misalnya ia tidak memiliki dukungan dari kanan kirinya, jadi ia larinya ke game. Kemudian gangguan perkembangan juga bisa mengakibatkan gangguan game, misalnya pada ADHD atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Memang ada suatu kondisi seperti itu, ADHD atau GPPH, dan itu mengakibatkan impulsivitasnya tinggi sehingga bisa terjadi gangguan game juga. Selain itu, yang sangat-sangat penting juga adalah peran keluarga. Ada faktor-faktor di keluarga yang bisa membuat anak semakin rentan untuk mengalami gangguan game. Nah, ini ada beberapa peran keluarga terhadap anak dengan gangguan game. Misalnya, hubungan anak dengan orang tuanya kurang baik, dan juga adanya konflik, sehingga mengakibatkan anaknya itu lari ke game untuk mengatasi perasaan tidak nyamannya itu. Kalau dia main game, kan dia merasa senang. Kemudian kurangnya juga dukungan dari orang tua, misalnya anaknya mengalami masalah di sekolah atau ada kesulitan di sekolah, dan sehingga hal tersebut mengakibatkan anaknya tidak bisa mendapat dukungan dari orang tuanya, ia mencarinya ke game. Di game kan selain merasa senang saat bermain gamenya, ia juga bisa berkomunikasi dengan orang lain yang bermain game itu juga, dan bisa saja ia mendapatkan dukungan-dukungan dari situ. Kemudian, nah ini juga yang mulai banyak terjadi saat ini ya, orang tua yang sering bermain game. Semakin kesini kan generasinya semakin baru, dan orang tua juga familiar dengan game, dan bisa juga mengalami gangguan game juga. Dan role model ini sangat-sangat penting. Kalau ia melihat orang tuanya sering bermain game, ia juga bisa ikut-ikutan. Seperti itu. Kemudian kondisi-kondisi seperti orang tuanya berpisah, orang tuanya bercerai, atau orang tua tunggal, itu juga bisa menjadi stresor anak, dan ia larinya juga ke game. Nah, bagaimana sih cara mencegah gangguan game pada anak? Yang pertama tentunya membuat peraturan dalam bermain game. Dari awal, sebelum terjadinya gangguan game, itu sudah harus ditegaskan mengenai peraturan bermain game. Kalau misalnya anaknya sudah mengalami gangguan game dan baru dibuat peraturannya setelah itu bisa membuat anak semakin kesal, anak semakin ingin bermain game, dan malah semakin memperkeruh hubungan antara anak dengan orang tua. Jadi, membuat peraturan ini harus diterapkan sejak sebelum anak ini mengalami gangguan. Selain itu, peran orang tua seperti pengawasan orang tua. Jadi, waktu misalnya sudah dibuat peraturannya main game jam sekian sampai jam sekian, tetap harus diawasin apakah anaknya benar-benar mengikuti peraturan tersebut atau tidak. Selain itu,
Nah, orang tua juga perlu menghindari kritik yang berlebihan dan ekspektasi yang terlalu tinggi pada anak. Misalnya anak sedikit-sedikit dikritik, ah kamu sih kok kamu nggak kayak si A sih, dia pinter gitu, atau kamu tuh harus nilainya 100 semua, kamu harus ranking 1 gitu. Sementara misalnya kemampuannya anak tidak sebaik itu, tidak bisa memenuhi ekspektasi orang tua. Misalnya memang IQ-nya rata-rata, tapi orang tuanya mengharapkan nilainya bagus semua. Nah, itu bisa membuat anaknya stres dan anaknya ingin mencari hal yang membuat dia senang tentunya. Dan itu mengakibatkan anaknya larinya ke game. Kemudian, orang tua juga perlu menjadi panutan yang baik ya. Jadi, tidak bermain game juga, tidak mencontohkan kepada anak-anaknya. Dan dikatakan keterlibatan ayah itu juga sangat berperan. Jadi tidak hanya ibu dalam mengawasi anak, ayah juga perlu berperan serta dalam mengawasi anak. Kemudian dari hubungan keluarganya juga dipertahankan hubungan yang baik dan dicegah konflik-konflik pada keluarga. Selain itu, anak juga diajari manajemen stres karena anak misalnya kalau stresnya dari sekolah, dia tidak bisa memenuhi ekspektasi dari sekolah, atau misalnya stres dia ada masalah dengan teman-temannya, itu anak perlu diajarkan cara-cara dia mengatasi stres seperti apa, atau coping skills dia, cara dia mengatasi masalah-masalah tersebut, sehingga ia tidak menjadikan game sebagai pelariannya. Nah, ini kan tadi caranya mencegah apabila terjadi gangguan game. Mencegah sebelum terjadi gangguan game. Nah, bagaimana bila anak sudah mengalami gangguan game? Yang apabila anak memenuhi tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, itu kemungkinan anaknya sudah mengalami gangguan game, sehingga bisa dibawa ke profesional, itu ke psikiater. Nanti dalam sesi terapi akan kemungkinan diberikan obat apabila diperlukan. Hal tersebut bisa untuk mengurangi impulsivitas anak itu untuk bermain game, atau bisa untuk mengatasi gangguan perilaku anak, atau misalnya anaknya ada depresi juga kita berikan obat untuk depresinya. Jadi itu semua sesuai kebutuhan. Dan kemudian akan dilakukan psikoterapi. Jadi kita berikan latihan-latihan pada anak uh, untuk mengontrol permainan gamenya, dan itu juga semua sesuai kebutuhan anak. Misalnya anak itu bermain game karena dia ada masalah di sekolah, dia merasa tidak diterima oleh teman-temannya, jadi ia lebih memilih main dengan teman-teman online-nya gitu. Jadi nanti akan diberikan psikoterapi juga bagaimana cara pasien mengatasi hal tersebut, bagaimana cara ia lebih bersosialisasi dengan teman-temannya di dunia nyata, seperti itu. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah terapi keluarga. Kalau memang penyebab anak ini mengalami gangguan game adalah suatu konflik di dalam keluarga, tentu saja keluarga perlu dilibatkan. Jadi tidak hanya anaknya yang diterapi, namun orang tua dan kalau ada saudara-saudaranya juga diterapi, sehingga menimbulkan hubungan keluarga yang sehat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga materi yang saya bawakan kali ini bermanfaat bagi kita semua.